Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selanjutnya, mengaji kesempatan ini adalah mengaji dengan tema dunia yang kami ambil dari kitab Ihya Ulumuddin juz 3 Shahifah 294, yaitu kitab yang menjadi karangan Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali, kitab Ihya Ulumuddin juz 3 dengan beberapa penjelasan sebagai berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aksaru ma yudkhilul jannata taqwallahu wa husnul khuluqi. Kebanyakan sesuatu yang menjadikan masuk surga. Kebanyakan sesuatu yang menjadikan masuk surga adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan budi pekerti yang baik. Takwa itu artinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua ini adalah orang Islam yang harus bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana takwa ini adalah segala aktivitas kita menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi yaitu sarana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa harta, berupa waktu, berupa kesempatan, berupa anggota badan, apapun yang diberikan Allah menuju jalan takwa, yaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa ini adalah sesuatu yang bisa menjadikan kita semua bisa masuk surga. Begitu juga yang kedua. Yang kedua adalah yang sesuatu yang menjadikan sarana bisa masuk surga adalah budi pekerti yang baik. Budi pekerti yang baik itu bisa masuk sarana menuju surga. Sebaliknya, budi pekerti yang buruk bisa menjadikan orang sengsara masuk di dalam neraka. Apabila seseorang yaitu menyakiti orang tuanya, maka seseorang anak yang menyakiti kepada orang tuanya, maka tidak akan yaitu bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang banyak berdosa kepada orang lain karena budi pekertinya yang buruk, karena perilakunya yang buruk, karena menjadi pencuri, karena menjadi orang yang tidak amanat, karena menjadi orang yang pembohong, karena menjadi orang yang penuh dengan khianat, maka ini adalah resiko yang sangat besar. Di akhirat nanti akan mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maksiat-maksiat yang ada pada lisan. Yang pertama adalah ghibah atau ngerasani, mencari keburukan, membicarakan keburukan orang lain. Di mana ketika orang lain itu mendengar, maka orang lain akan menjadi tidak senang. Jadi kalau ghibah atau ngerasani itu di mana orang lain dengar, berarti dia tidak senang. Itu namanya ghibah atau ngerasani. Umpama kita membicarakan orang lain, membicarakan tentang privasinya orang lain, itu tidak boleh. Ketika dia dengar langsung yang kita bicarakan, orang lain akan menjadi tersinggung, orang lain menjadi tidak suka, tidak senang. Itu namanya ghibah atau ngerasani. Kemudian adu domba. Adu domba adalah juga perbuatan yang buruk. Kemudian dusta atau bohong. Dusta atau bohong ini adalah juga ucapan yang buruk. Karena dengan dusta atau bohong maka orang lain tidak percaya dengan kita. Begitu juga kalau sebaliknya, kalau kita ini selalu berkata yang jujur apa adanya, tidak bohong, maka orang lain pun juga percaya kepada kita. Kemudian maksiat lisan selanjutnya adalah sumpah bohong. Kemudian selanjutnya adalah menuduh orang lain. Menuduh orang lain itu juga tidak baik, karena menuduh orang lain itu juga menyakiti hati orang lain. Kemudian selanjutnya adalah saksi palsu. Saksi palsu itu juga adalah tidak baik. Nah, saksi palsu itu berarti saksi yang tidak benar, saksi yang yang direkayasa, saksi yang bohong. Kemudian maksiat lisan adalah mengingkari janji. Nah, janji itu tidak pernah dilaksanakan, selalu diingkari. Itu namanya yaitu mengingkari janji. Kemudian mencaci maki itu juga tidak amal yang tidak baik, yaitu mencaci maki, yaitu marah-marah, mencaci maki.
kemudian menghina orang lain. Kita menghina orang lain, kita merendahkan orang lain, kita tidak menghargai orang lain, kita adalah merendahkan martabat pada orang lain sehingga orang lain menjadi tersinggung. Ini juga termasuk maksiat lisan. Kemudian pembicaraan yang menyakitkan. Pembicaraan yang menyakitkan itu juga sesuatu yang bisa menjadikan orang lain menjadi sakit, menjadi tersinggung. Maka supaya kita jauhkan dari hal-hal yang yaitu maksiat-maksiat lisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur, yaqulu ibnu Adam, mali halaka min malika ilama akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa baqaita. Kitab Ihya Ulumuddin juz 3 Shahifah 294. Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah menjadikan kamu semua menjadi lupa. Kemudian Bani Adam kemudian berkata, hartaku, 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 hartaku. Apakah kamu tidak mempunyai? Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, kamu tidak mempunyai harta sekalipun kecuali yang hanya kamu makan saja. Yang kamu makan itu pun menjadi rusak. Kamu tidak mempunyai, hai anak Adam, kamu tidak mempunyai harta sama sekali kecuali hanya yaitu baju yang kamu pakai, kemudian baju pun juga menjadi rusak. Kemudian kamu, hai anak Adam, kamu mempunyai harta, yaitu harta yang kamu sedekahkan. Harta yang kamu sedekahkan, maka harta itu menjadi harta itu maka menjadi kekal. Jadi di sini ada 3 unsur, yaitu harta yang selalu rusak, tidak kekal, yaitu harta yang dimakan oleh seseorang. Kemudian yang kedua adalah baju yang dipakai. Baju yang dipakai pun juga sesuatu yang rusak, tidak kekal. Satu unsur yang kekal, yaitu harta kita yang kita sedekahkan, itu adalah menjadi amal yang tidak akan rusak, tidak akan sirna. Maka yang kita sedekahkan itu adalah menjadi kekal. Suatu harta yang kita sedekahkan untuk orang lain, untuk sarana ibadah, untuk masjid, untuk musola, untuk kepentingan orang lain, kepentingan anak yatim. Harta yang kita sedekahkan untuk madrasah, untuk sekolah, untuk panti asuhan, untuk bangunan. Harta yang kita sedekahkan itu adalah sesuatu yang akan menjadi kekal ketika di akhirat. Itulah yang kita temukan. Itulah hakikatnya harta yang bermanfaat, harta yang menjadi barokah, yaitu harta untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika harta itu tidak digunakan untuk jalan menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi rusak, akan menjadi sirna, akan menjadi tidak bermanfaat, hanya sebatas manfaat di dunia. Sebatas manfaat di dunia yang digunakan untuk kepentingan pribadi itu tidak akan memberi manfaat, tidak akan memberi manfaat di akhirat. Yang dapat memberi manfaat di akhirat yaitu harta yang menuju jalan, yaitu perjuangan menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini orang Islam harus bisa mengendalikan diri. Karena memang di dunia ini kita orang Islam, ini harus dibatasi dengan aturan Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafiri. Dunia adalah yaitu penjaranya orang mukmin dan surganya orang kafir. Di saat di dunia kita orang Islam, ini adalah serba, yaitu terbatas dalam hal kita semua tidak diberi kebebasan, bebas sebebas-bebasnya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh kita kerjakan. Minum khamar, kemudian berjudi, berzina, kemudian berbuat zalim, kemudian meninggalkan kewajiban ibadah, kemudian
makan harta yang haram, kemudian makan makanan yang diharamkan, semua adalah ada batas-batasnya. Maka batas itu harus mampu untuk kita laksanakan supaya kita semua ini meskipun di dunia terasa memang tidak bebas, maka hakikatnya itu adalah kemanfaat kembali kepada kita masing-masing menuju jalan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kemudian selanjutnya, manusia, kita sebagai manusia itu adalah mempunyai beberapa komponen. Ada yang namanya yaitu jasad. Manusia, kita semua sebagai manusia itu ada namanya jasad. Kemudian ada namanya nafsu, kemudian ada namanya yang ketiga adalah hati, yang keempat adalah ruh, yang kelima adalah akal. 5 komponen manusia, yaitu yang pertama adalah jasad. Jasad yang nampak pada diri kita ini adalah jasad. Kemudian yang kedua adalah nafsu. Nafsu ini adalah juga tidak sesuatu yang tidak nampak. Hati adalah sesuatu yang tidak nampak. Kemudian roh adalah sesuatu yang tidak nampak. Dan akal adalah sesuatu yang tidak nampak. Maka kita sebagai manusia, sebagai orang Islam harus bisa mengendalikan 4 komponen ini. Kelima-limanya ini supaya kita laksanakan secara seimbang. Dalam arti bahwasanya kita mempunyai jasad, harus kita beri vitamin supaya jasad kita menjadi sehat, badan kita menjadi sehat. Makan yang seimbang, makanan yang baik, makanan yang halal. Kemudian nafsu. Nafsu yang kedua adalah nafsu. Nafsu ini harus kita kendalikan supaya nafsu kita adalah nafsu yang baik, nafsu yang tenang, nafsu yang mutmainah, sehingga ketika kita kelak nanti yaitu masuk ke alam akhirat, maka nafsu kita adalah nafsu yang tenang, yang kembali ke jalan Allah, kembali ke Allah Subhanahu wa taala dengan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi, dan masuklah hai nafsu di dalam hambaku, dan masuklah di dalam surgaku. Maka kita semua orang Islam harus bisa mengendalikan nafsu. Nafsu yang kita tinggal adalah nafsu amarah. Nafsu yang kita laksanakan adalah nafsu mutmainah. Nafsu amarah adalah nafsu yang jelek. Nafsu mutmainah adalah nafsu yang tenang, nafsu yang baik. Kemudian hati. Yang ketiga adalah hati. Hati ini adalah menjadi pusat manusia, di mana apabila hatinya baik, maka pekerjaannya menjadi baik. Sebaliknya kalau hatinya buruk, maka pekerjaan menjadi buruk. Maka hati kita ini supaya hati yang selamat, hati kita akan menjadi hati yang baik. Hati kita adalah hati yang bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala, hati yang bisa menuju jalan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah roh. Roh ini adalah nyawa. Nyawa ini apabila seseorang dikatakan manusia hidup itu ada kalau ia mempunyai nyawa. Kalau nyawanya dicabut oleh malaikat, maka tidak menjadi manusia, maka dia menjadi mayit karena adalah rohnya dicabut oleh malaikat. Maka roh ini adalah sebagian kesatuan daripada badan kita. Jadi manusia, kita sebagai manusia dikatakan apabila mempunyai roh, maka roh ini para pemirsa dan hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, roh ini harus kita jaga dengan sebaik-baiknya. Maka hati kita harus baik, nafsu kita harus baik, maka roh kita akan juga menjadi baik. Kemudian yang kelima adalah akal. Akal ini harus kita mempunyai akal yang baik. Jangan mempunyai akal yang busuk, jangan mempunyai akal yang rusak, jangan mempunyai akal yang jahat. Kalau akal kita busuk, akal kita rusak, akal kita jahat,
maka yang kita pikirkan menjadi jahat, maka pun yang kita lakukan juga menjadi jahat. Atau yang kita lakukan menjadi jahat, maka resikonya adalah tanggungan hukum di dunia dan di akhirat. Maka kita kelola semua yang menjadi anggota badan kita, yaitu jasad, nafsu, hati, roh, dan akal. Maka kita kelola dengan baik, kita kelola dengan seimbang, kita kelola dengan yaitu sesuatu yang bisa bermanfaat, kita kelola supaya bisa menjadi jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Karena hakikatnya manusia adalah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita orang Islam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hakikatnya adalah yaitu untuk bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanyalah untuk supaya mereka semua bisa menyembah kepadaku, yaitu menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan pengajian ini maka menjadikan yaitu motivasi dorongan untuk kita semua supaya kita semua termasuk orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berhak mendapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita semua termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami yaitu keberkahan, keberkahan di dunia dan juga keberkahan di akhirat, dan berikanlah kepada kami ya Allah, yaitu selamatkanlah kami ya Allah dari api neraka. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk kita semua para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan di dunia, keberkahan di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.